Menjadi ibu rumah tangga tak membuat Margaretha Sofiana hanya berdiam diri di dalam rumah. Sejak 13 tahun lalu, ia aktif menjadi pahlawan di Posyandu dan rutin menjadi pendamping pasien duafa setelah bebas dari kanker yang sempat menggerogotinya. Sejak 2013 lalu, Margaretha Sofiana terketuk hatinya untuk mendampingi pengobatan pasien TBC, kanker, hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Atas nama kepedulian kepada sesama, ibu 3 anak ini sabar mendampingi pengobatan para pasien dengan segala keterbatasan. Kegiatan ini Rita lakukan sambil mengampanyekan kesehatan masyarakat di sekitar rumahnya, Kampung Jawa, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berbekal pelatihan di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ia mantap menjalankan berbagai peran sebagai kader paliatif Yayasan Kanker Indonesia, kader juru pemantau jentik hingga kader jiwa. Pahlawan dalam senyap mungkin itu salah satu ungkapan yang bisa menggambarkan ibu kemanusiaan yang satu ini, Margaretha Sofiana, yang biasa dipanggil Ibu Rita. Seperti apa kisahnya, kita bahas selengkapnya langsung bersama Ibu Rita melalui sambungan Skype. Selamat pagi Ibu Margaretha. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ibu, sejak 2013 Ibu sudah mendampingi para pasien duafa ini. Waktu itu bagaimana Bu ceritanya sampai Ibu tergerak hatinya untuk membantu dan mendampingi pengobatan mereka? Iya, awal-awalnya saya itu dulu pernah di 2007 pernah divonis kanker payudara ya, sama di salah satu rumah sakit. Lalu saya istilahnya semangat lah supaya istilahnya berobat gitu. Nah, terus ada lagi kisah lagi adik ipar saya itu pernah sakit TBC tulang. Nah, dari situlah saya bagaimana kok kalau orang-orang nggak punya itu kalau berobat rada susah ya dulu ya. Nah, udah gitu saya berusaha bagaimana supaya dia itu bisa diobati dan bisa sampai dioperasi. Alhamdulillah dari situ saya tergerak untuk bisa membantu para istilahnya pasien yang memang kurang mampu. Dari situ awalnya. Baik, boleh diceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana pendampingan yang biasa Ibu lakukan terhadap pasien duafa ini? Apa yang Ibu dampingi, kemudian apa kesulitan mereka sehingga perlu didampingi? Ya. Jadi gini, untuk pengobatan salah satu misalnya pasien TBC ya, TBC yang saya ini. Kalau pasien TBC itu ya, itu kan berobatnya harus rutin. Nah, cara mereka itu biasanya lapor ke saya. Udah tahu nih kalau saya suka mendampingin yang sakit. Terus dia bilang, Bu, saya minta pendampingan Bu, suka susah Bu kalau berobat gitu. Kalau di rumah sakit suka lama. Nah, saya mendampingi mereka itu dari awal pengobatan di puskesmas sampai ke rumah sakit, misalnya dirujuk ke rumah sakit, sampai benar-benar dia tuh benar-benar pendampingan itu tidak hanya untuk mengantarkan berobat, tapi mendampingi hanya sampai dia minum obat, sampai dia sembuh, sampai benar-benar dia sudah tidak minum obat lagi gitu, seperti itu. Terus kalau misalnya pasien kanker, nah kalau pasien kanker itu juga lebih rumit lagi ya pengobatannya, apalagi maaf banget sekarang itu pakai BPJS juga tidak di-cover semuanya. Ada salah satu obat yang tidak di-cover sama BPJS. Jadi disitulah kesulitan pasien. Udah gitu pasien kalau di rumah sakit itu lama Bu antrinya. Gitu. Jadi saya mendampingi mereka itu tidak hanya untuk berobat tapi sampai benar-benar ke rumah sakit, ke puskesmas, sampai dia berobat sampai ke depan dokter itu saya antar. Seperti itu. Oke. Nah, itu kan sebuah perjalanan yang cukup panjang ya Bu, prosesnya cukup lama dan butuh orang dan juga tenaga yang banyak. Nah, itu dari mana Ibu mendapatkan? Apakah Ibu sendiri atau ada yang membantu? Bagaimana Bu? Enggak ada yang bantu. Jadi gini, saya niatnya itu pokoknya gini, saya mendampingi pasien itu ya berdasarkan laporan. Misalnya saya kan bekerja sama dengan puskesmas nih. Nah, puskesmas itu Bu Rita nih ada pasien kanker nih, coba tolong dong dipantau, diajak berobat supaya dia mau berobat. Nah, disitulah saya, oh iya Dok, jadi saya datangin ke rumahnya, saya tanya kenapa sakitnya apa, misalnya iya Bu, saya nggak berobat soalnya susah. Nah, dari situlah kesulitan mereka itu apa, itu saya tampung, nanti saya bicarakan lagi dengan puskesmas, seperti itu. Oke, nah yang saya baca Ibu juga banyak membantu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, itu kan lain lagi ya Bu tantangannya. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu bentuk pendampingannya seperti apa yang biasanya Ibu lakukan?
Nah, kalau untuk ODDJ itu pendampingannya gini, biasa tetap saya dapat dari puskesmas. Nah, pendampingannya itu kita datang ke rumahnya dia, kita lihat keadaannya, terus perkembangannya. Nah, dia itu berobatnya rutin tidak. Jadi saya mendampingi itu ya seperti sama yang kayak cancer juga. Saya lihat perkembangannya, ada baik dia minum obat tidak, sampai minum obat pun tetap saya lihat. Jadi kalau misalnya salah satu contoh, misalnya saya ada pasien namanya si B nih ya. Nah, dia itu perkembangannya lambat, obat tetap minum. Nah, kok tetap minum tapi terlambat ya? Saya cari tahu, nah saya datangin ke keluarganya. Bu, obatnya benar nggak nih diminum? Iya, iya benar katanya. Nah benar tapi diminum tapi jarang-jarang Bu Rita. Nah dari situlah saya, kalau dia jarang-jarang saya setiap hari harus datang ke rumah dia. Datang ke rumah dia, saya pastikan dia minum obatnya benar, berobatnya benar, nah itulah bentuk pendampingannya. Keluhan-keluhan keluarganya itu juga saya tampung. Nanti saya sampaikan lagi ke dokter puskesmas. Seperti itu. Luar biasa Bu, ini aksi yang Ibu lakukan dan Ibu seorang diri ya. Tapi saya masih ingin tahu biayanya sering keluar biaya pribadi nggak Bu dengan bantuan-bantuan ini? Boleh dijawab nanti ya Bu. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Kembali ke Bu Rita yang sering mendampingi pasien duafa. Bu Rita, tadi yang saya tertarik karena Ibu melakukan ini semua sendiri. Sering keluar biaya tidak sih Bu dari kantong pribadi? Harus jujur ya. Nih, kalau jujur itu saya memang selalu punya namanya kaleng donasi. Nah, kaleng donasi itu yang mengisi anak-anak saya sama suami saya. Sama kalau saya misalnya dapat pelatihan, saya kan kalau pelatihan itu suka dapat ongkos. Nah, misalnya dapatnya dikit, misalnya dapat 100.000, 50.000 saya masukin kaleng, 50.000 untuk saya ongkosnya gitu. Nah, biaya yang saya keluarkan hanya dari itu, gitu. Dan saya tidak pernah meminta sepeser pun atau bantuan kepada siapapun. Saya tidak pernah. Jadi ini murni dari Ibu dan keluarga Ibu saja? Iya, dari saya. Dan itu juga memang tidak banyak kan. Jadi kalau misalnya ada salah satu contoh misalnya pasien mau di ronsen nih ya. Nah, ronsen itu kan kalau kita pengen langsung ronsen kan harus bayar. Kalau saya kan orangnya pengennya cepat. Wah, yaudah Bu, saya pura-puranya udah Bu, nanti saya cariin dananya ya. Dan nanti dari saya. Tapi saya nggak bilang itu dari pribadi saya nggak mau. Saya bilangnya, ntar saya cariin ya gitu. Oke, Bu Rita, yang ingin saya tanyakan juga lebih lanjut adalah selama pandemi COVID-19 ini, itu sebegitu dampaknya bagaimana Bu untuk pasien-pasien yang Ibu dampingi, khususnya ODGJ tadi, kemudian pasien kanker dan juga TBC? Kalau untuk masa pandemik ini, nah ini saya kasihan nih sebenarnya. Tapi saya tetap berkoordinasi dengan puskesmas kecamatan ya, puskesmas kecamatan Cempaka Putih. Nah, salah satu contoh kayak kemarin tuh ada pasien MDR. Nah, kayak dia tuh tidak mau berobat lagi. Nah, itu bagaimana caranya saya dalam masa pandemik ini harus berhadapan dengan pasien yang MDR. MDR itu kan parah ya. Nah, saya lapor sama puskesmas. Saya harus dampingin dia. Dia harus berobat. Jadi bagaimanapun caranya saya harus datang. Nah, tidak diizinkan sama puskesmas pun saya tetap datang. Akhirnya saya datang. Nah, datang bagaimana membujuk dia untuk berobat seperti itu, berobat kembali, minum obat lagi. Itu yang Ibu lakukan ya. Nah, Bu, tapi ini saya harus kasih pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya sudah sedikit. Jadi pertanyaan terakhir, karena Ibu sering sekali mondar-mandir ke berbagai rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan. Apa harapan Ibu jelang ulang tahun DKI Jakarta ini, khususnya masukan untuk pemerintah demi pengobatan rakyat kecil? Iya. Saya mohon kepada pemerintah, khususnya pemerintah DKI ya, terutama untuk BPJS. Karena saya tuh dengar, saya sedih. Pasien saya tuh pasien kanker sampai gak dapat obat karena tidak ditanggung BPJS. Dan saya menangis gini bukannya untuk diri saya sendiri ya, tapi untuk pasien yang saya dampingi. Dia mengeluh kepada saya, Bu Rita, ada obat yang nggak ditanggung BPJS. Saya tidak punya uang untuk bayar. Saya mohon kepada BPJS, jangan naikin BPJS-nya 1. Terus tolong dibantu yang namanya pasien-pasien duafa di bawah sana itu banyak sekali yang mengeluh. Saya hanya mewakili
hati mereka ya, ini dia apa ucapan mereka kepada saya itu seperti itu. Tolong ya Bu Rita, tolong dong Bu Rita sampein, Bu Rita kan udah ketemu sama orang di atas sana. Dan itu benar, saya waktu itu pernah ikut seminar itu, memang ada beberapa obat ya sama BPJS tidak ditanggung. Itu saya mohon menyaksikan banget. sendiri, betul. Ya, Ibu Rita tentunya Bukan menyaksikan sendiri dan mengawal itu semua, melihat langsung. Oke. Lihat langsung. Ya, semoga ini Baru bisa kemarin didengar saya ya Bu. mereka sampai cancer. Baik, semoga suara hati Ibu yang mewakili para rakyat kecil yang juga sakit parah bisa didengar dan bisa terwakili dengan baik. Terima kasih Ibu Rita sudah berbagi informasi di sini. Nanti kami akan kawal langsung juga, kawal lebih lanjut bantuan-bantuan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih dan juga semoga Ibu dan pasien-pasien Ibu sehat selalu. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi dari Zona Bisnis bersama Robert Haryanto untuk Anda.